Pada hari ini kita akan membahas mengenai Raja Najasyi dan Ethiopia sebagai salah satu benteng perlindungan Islam pertama. Awal abad ke-7, ketika Islam masih berjuang untuk bertahan di tengah-tengah penindasan, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan besar. Beliau mengirimkan sekelompok pengikutnya ke negeri yang jauh di luar Jazirah Arab, Abyssinia, atau dikenal juga dengan nama Habasyah. Inilah kisah Raja Najasyi, penguasa Kristen yang masyhur karena keadilannya. Sebuah kisah yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW memilih Abyssinia sebagai tujuan pertama hijrah dalam sejarah Islam? Mengapa umat Muslim mencari perlindungan di bawah Raja Najasyi? Mari kita selami babak awal yang penuh ketegangan ini. Abyssinia, atau yang kini dikenal sebagai Ethiopia, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi adalah kerajaan besar di bawah dinasti Aksum. Raja Najasyi, penguasa Abyssinia, adalah seorang Kristen Ortodoks yang sangat dihormati karena keadilannya. Menurut riwayat yang diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham, Nabi Muhammad SAW memuji Raja Najasyi sebagai raja yang tidak pernah menzalimi siapapun di kerajaannya. Dan menurut sumber-sumber Islam lainnya, penguasa kerajaan Aksum pada waktu itu dikenal dengan gelar Negus atau Najasyi dalam bahasa Arab, yang bernama Asama bin Abjar. Sedangkan sejarawan modern meyakini bahwa Asama bin Abjar adalah Negus Armah dan Ela Saham. Beberapa sahabat yang hijrah ke Abyssinia, sebagian kembali ke Mekah dan sebagian menetap di Abyssinia hingga akhirnya mereka turut pindah ke Madinah pada tahun 628 Masehi. Kerajaan Abyssinia telah lama menjadi pusat Kristen Ortodoks yang kuat. Ethiopia memiliki hubungan politik dan perdagangan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia pada masa itu, termasuk Romawi Timur dan Persia. Namun, meskipun Raja Najasyi adalah seorang Kristen, ia diyakini sangat toleran terhadap agama-agama lain. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW memilih Abyssinia sebagai tempat perlindungan pertama bagi umat Islam yang teraniaya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummu Salamah menceritakan, Mekah ketika itu terasa sempit bagi umat Islam. Para sahabat Rasulullah disiksa dan mendapat cobaan. Mereka melihat siksa dan derita yang menimpa para sahabat karena mempertahankan agama mereka. Melihat keberadaan kaumnya yang tertindas ini, maka Rasulullah SAW lalu bersabda kepada mereka, sesungguhnya di negeri Habasyah atau Abyssinia terdapat seorang raja. Orang di sekitarnya tidak ada yang berbuat zalim. Pergilah kalian ke negerinya sampai Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan solusi bagi kesulitan yang kalian alami. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, maka para sahabat pun pergi secara bergelombang dan berkumpul di sana. Eksodus ini kemudian dikenal dengan hijrah pertama ke negeri Habasyah atau Abyssinia, yakni terjadi pada bulan Rajab tahun kelima Rasulullah SAW menerima wahyu. Kaum muslimin meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kafir Quraisy. Mereka meninggalkan Mekah. Mereka menuju Abyssinia dengan menyewa perahu dagang. Adapun jumlah orang-orang yang berhijrah pada saat itu, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 11 laki-laki dan 4 wanita. Ada juga yang mengatakan 12 laki-laki dan 4 wanita. Dan ada juga yang mengatakan 12 laki-laki dan 5 wanita. Para sahabat yang hijrah termasuk nama-nama besar seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ruqayyah istri Utsman bin Affan.
Abu Hudzaifah bin Utbah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Hijrah ini terjadi dua gelombang. Gelombang kedua hijrah ke Habasyah, yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah kali ini diikuti oleh lebih banyak umat muslim daripada hijrah yang pertama. Menurut sebuah riwayat, hijrah ke Abyssinia tahap 2 diikuti oleh 101 umat Islam yang terdiri atas 83 laki-laki dan 18 perempuan. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwa jumlah kaum muhajirin yang mengikuti hijrah ke Abyssinia gelombang kedua adalah 102 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Di Abyssinia, kaum muhajirin mendapat perlindungan dari raja setempat, yakni An-Najasyi. Kaum kafir Quraisy tidak merelakan orang-orang yang berhijrah hidup dengan damai begitu saja. Mereka mengutus Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As pergi ke Habasyah untuk menemui An-Najasyi. Ketika delegasi Quraisy tiba di Abyssinia dengan membawa hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi, mereka mencoba mempengaruhinya agar menyerahkan umat muslim kembali ke Mekah. Dalam pertemuan bersejarah ini, Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan pidato yang sangat menyentuh, menjelaskan bagaimana Islam datang untuk memperbaiki moralitas dan menyembah Tuhan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ja'far kemudian membacakan surat Maryam ayat 16-21 yang mengisahkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah mendengarkan ayat-ayat ini, Raja Najasyi dan para pemuka agama Kristen yang hadir terharu. Raja Najasyi kemudian berkata, "Ini dan apa yang dibawa Yesus berasal dari sumber yang sama. Perbedaan antara kalian dan kami tidak lebih dari sehelai rambut." Riwayat lain menyebutkan setelah mendengar jawaban dari Ja'far, Raja Najasyi mengangkat sebuah tangkai kayu dari atas tanah, lalu ia berseru, "Wahai orang-orang Abyssinia, wahai para pendeta, demi Allah, mereka tidak menambahkan perkataan apapun pada keyakinan kita tentang Isa. Kami mengucapkan selamat kepada kalian dan kepada orang yang mengutus kalian. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Dialah orang yang kami temukan di dalam kitab Injil. Dialah Rasul yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam. Tinggallah kalian dimanapun yang kalian inginkan. Demi Allah, kalau bukan karena kekuasaan yang ada padaku, maka sungguh aku datangi dia, sehingga aku menjadi orang yang membawakan sandalnya." Kemudian Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk mengembalikan hadiah dari duta Quraisy ini. Lalu duta ini pun diusirnya. Dua utusan Quraisy ini akhirnya pulang dengan membawa kekecewaan yang sangat dalam. Begitu juga kekecewaan menyelimuti bagi orang-orang yang mengutusnya. Sementara itu, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Raja Najasyi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW setelah masuk Islam, dan ia meninggal dalam keadaan Muslim. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar kabar Raja Najasyi meninggal, beliau memohonkan ampun untuknya dan melakukan sholat ghaib. Hijrah ke Abyssinia memberikan dampak besar terhadap strategi diplomasi Islam. Ini adalah contoh awal dari upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh umat muslim, di mana sebuah kerajaan non-muslim menjadi sekutu pertama Islam di panggung dunia. Raja Najasyi diyakini menjadi salah satu tokoh non-Arab pertama yang menerima Islam. Ethiopia adalah satu-satunya negeri non-Arab yang disebutkan secara positif dalam konteks hijrah dalam sejarah Islam. Dan tidak ada catatan negatif tentang Abyssinia dalam sumber-sumber Islam klasik. Di tengah kebisingan sejarah yang seringkali mengabaikan tempat-tempat kecil dan penguasa yang jauh, kisah Raja Najasyi tetap menjadi contoh nyata bagaimana keadilan, kemanusiaan, dan iman dapat melintasi batas agama. Raja Najasyi meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW,
tetap memberikan perlindungan yang tidak ternilai bagi umat Islam karena kekaguman Raja Najasyi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sejarah singkat yang bisa kami suguhkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.